Salam saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Firman ini sangat menarik, adalah tentang memberitakan keadilan Tuhan kepada generasi yang mendatang. Tema yang kita ambil, beritakanlah dan tegakkanlah keadilan Allah dalam hidupmu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, unsur-unsur kepemimpinan dunia ini biasanya didominasi oleh kekuatan, keperkasaan, kehebatan, peralatan perang dan militer, kecerdikan dan kepintaran diplomasi, dan seringkali pemaksaan serta penggunaan kekuasaan melalui kekerasan. Para pemimpin atau penguasa adalah sosok yang ditakuti dan bahkan tidak jarang dijauhi atau bahkan dicibir. Tidak jarang diam-diam dimusuhi juga, dikutuki oleh rakyat karena tidak menegakkan keadilan atau menyalahgunakan kekuasaan kepada rakyat. Namun kerajaan Allah sangat bertolak belakang dengan cara-cara pemimpin dan penguasa di dunia ini. Kerajaan Allah yang berdaulat sepanjang zaman dan tak lekang oleh waktu, justru ditopang bukan oleh kekuasaan duniawi dan ciri-ciri yang tadi kita sebutkan di atas. Kekuasaan dan pemerintahan Allah ditopang oleh karakter Allah yang mulia, yang merupakan bentuk cinta kasih dan kepeduliannya terhadap umat kesayangannya. Kasih dan kesetiaan, kebaikan dan rahmat memancar dari tahta Allah yang mulia. Dari singgasananya, karakter mulia itu tercermin serta terwujud dalam bentuk pertolongannya kepada setiap orang yang membutuhkannya. Inilah kesaksian pemazmur dalam nas kita saat ini. Sahabat rohani yang baik hati, kita memang lahir dan berada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, kita merupakan warga kerajaan surga yang hidup di dunia ini. Dan karakter keadilan dari kerajaan Allah memberikan kita rasa aman serta harapan untuk hidup. Hal ini seharusnya membangkitkan rasa takut akan Tuhan dan kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam keadilannya, Allah yang agung menjadi pembela kita terhadap segala macam ancaman dari dunia manapun. Karena itu pujian pemazmur Daud ini lahir dari rasa aman dan rasa syukur karena pengalamannya dikasihi Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, Raja yang maha mulia itu. Betapa damainya hidup pemazmur dan hidup kita semua ketika kita menyadari Allah adalah Raja yang berdaulat, yang penuh kuasa, adil dan sangat peduli atas kehidupan kita masing-masing.
Dialah selalu menjadi jawaban atas segala persoalan hidup kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam nas kita pemazmur Daud menubuatkan bahwa suatu generasi akan memberitakan keadilan Tuhan kepada satu bangsa yang belum lahir. Generasi sebelumnya adalah memiliki tugas untuk menyatakan bahwa Tuhan telah melakukan keadilan. Tuhan telah menegakkan kebenaran, menyediakan bagi keselamatan untuk umatnya. Ini harus menjadi landasan hidup generasi sekarang untuk kemudian menjadi tiruan teladan bagi generasi yang berikut. 1000 tahun setelah kehidupan Daud, Mesias mati di kayu salib untuk menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ini terbukti bahwa Dialah satu-satunya Raja yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Maka pilihlah untuk tetap berada di dalam sistem kerajaan Allah, yaitu adil. Integritas orang percaya adalah memiliki standar hidup sebagaimana Yesus Kristus menunjukkannya, dan tidak memihak kepada mayoritas atau sistem duniawi, sekalipun itu mengancam hidupnya. Hiduplah menurut sistem kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan, tidak akan berubah walau apapun yang terjadi, supaya menjadi orang-orang yang berbeda dari sistem duniawi yang licik ini, yang mengandalkan dan menghalalkan segala cara selain daripada jalan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Salah satu tugas panggilan orang percaya di dunia ini adalah memberitakan keadilan kepada generasi-generasi yang akan datang dengan mempraktekkan keadilan di dalam hidup kita. Dalam sebuah film keluarga yang berjudul The Winslow Boy mengisahkan tentang seorang anak berusia 13 tahun yang dikeluarkan dari sekolah militer di Inggris karena dituduh mencuri. Ayahnya yakin bahwa anaknya tidak bersalah. Ia mengerahkan segala kemampuannya untuk membela sang anak. Saat kasus ini menarik perhatian masyarakat banyak, orang mendukung dengan mengeluarkan slogan, "Biarlah keadilan Tuhan ditegakkan." Nabi Mika bernubuat serta berkata kepada orang-orang yang melukai hati Tuhan dengan keegoisan serta perlakuan yang tidak adil terhadap orang lain. Dikatakan dalam Mika 6 ayat 8, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Apa yang Tuhan harapkan dari kita semua adalah kita harus berlaku adil, rendah hati, dan mencintai kesetiaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang menjadi kesaksian pemazmur. Bagaimana keadilan Tuhan tidak boleh diabaikan. Setiap anak-anak Tuhan, keadilan menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena keadilan memberikan rasa aman dan damai bagi hati setiap orang. Ketika keadilan dirampas daripada hidup seseorang, maka Tuhan akan marah. Karena Tuhan sendiri menegakkan keadilan bagi setiap insan manusia di dunia ini tanpa memandang bulu. Keadilan Tuhanlah yang kita terima semuanya. Tapi ketika manusia memperlakukan sesamanya tidak adil, maka dia telah mengangkangi keadilan Tuhan dan akan menerima konsekuensi dari perbuatannya. Bapa Surgawi yang baik hati, yang maha adil dan maha baik, yang maha kuasa dan penuh cinta kasih, kami bersyukur karena keadilan-Mu lah kami ada di sini sampai seperti ini. Dan keadilan-Mu lah memberikan kami hak-hak kami, dan kami bisa menikmatinya
sekalipun kami tidak berlaku adil dan sering mengangkangi keadilan oleh karena keegoisan dan kepicikan pikiran kami. Ampunkan kami Tuhan jika ada perlakuan tidak adil yang kami tunjukkan kepada generasi-generasi yang akan datang, kepada keluarga kami saat ini, kepada anak-anak kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada siapapun. Bimbinglah kami untuk senantiasa berlaku adil, karena kami juga menginginkan keadilan. Untuk itu kami jangan hanya memprotes tentang ketidakadilan, tapi jadilah kami pelaku-pelaku keadilan di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam setiap aktivitas untuk berkeadilan dalam menilai dan memperlakukan orang lain, terutama untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.